Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tahap 3 UBD, yaitu tentang rencana pembelajaran. Di sini anggota kelompoknya ada saya, Satria Sulistya Utama, kemudian Silviana Nurhamidah, Ade Yurika Istimegawati, kemudian Ramadini Rudi Santoso, dan Supriyatin Ardila. Nah, di sini saya sebagai juru bicara Satria Sulistya Utama, nomor presensi 10. Nah, yang pertama pada tahap ketiga itu ada where and why. Where and why itu membantu peserta didik mengetahui di mana unit atau bab yang sedang dipelajari dan apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran. Kemudian, apa saja yang dapat dilakukan oleh guru pada where and why? Yang pertama ada menyiapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyusun tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan awal para peserta didik dan menyesuaikannya dengan capaian pelajaran pada fase yang sesuai. Kemudian ada hook and hold. Nah, di sini hook and hold itu maksudnya adalah guru menarik perhatian dan antusias peserta didik sehingga membuat peserta didik tertarik dan memenuhi interest atau keinginan mereka. Di sini kegiatan peserta didiknya antara lain kegiatan pembelajarannya guru membawa alat demonstrasi sebagai alat peraga untuk menyiapkan pembelajaran berupa video atau pertanyaan pemantik. Yang kedua, merancang aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga dapat memberikan pengalaman langsung atau nyata, konkret. Nah, yang terakhir, guru sebagai leader atau pembantu serta pengelola kelas harus memastikan kegiatan yang dilakukan tiap peserta didik tidak melenceng dari skenario yang telah dibuat agar kelas tetap kondusif dan terarah. Kemudian equip and experience. Nah, di sini peserta didik dengan experience atau pengalamannya, alat pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kinerja. Kemudian mekanisme equip and experience yang pertama adalah guru memberikan ruang untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui kegiatan eksperimentasi atau percobaan, memegang objek, mendatangi lokasi atau merasakan dampak dari sesuatu yang menjadi topik pembahasan. Yang kedua, guru melengkapi dan membantu peserta didik dalam penyelidikan guna mendapatkan pengalaman belajar dan mengeksplor topik bahasan. Yang ketiga, guru merancang penampilan puncak peserta didik berupa presentasi atau pemaparan karya yang sudah dibuat. Kemudian yang R, rethink and revise, itu adalah memberikan banyak kesempatan pada pembelajar untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merenungkan kemajuan dan merevisi pekerjaan mereka. Di sini mekanismenya antara lain guru memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dengan memberikan pertanyaan esensial. Yang kedua, guru meminta peserta didik melakukan umpan balik terkait jawaban atau respon dari peserta didik lainnya atau kelompok lainnya, serta meminta peserta didik menyimpulkan apa materi yang telah dipelajari. Kemudian guru memberi dorongan kepada peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui lembar refleksi dan lembar penilaian diri. Kemudian I atau evaluate, yaitu membangun peluang bagi siswa untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri sendiri. Peserta didik diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada instruktur melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik penilaian. Nah, langkah-langkahnya yaitu tujuan penilaian diri, membagikan lembar penilaian diri, kemudian membimbing cara pengisian lembar penilaian diri dan evaluasi, kemudian hasil lembarnya tadi sebagai bahan evaluasi terhadap capaian dan tujuan pembelajaran. Kemudian hasil dari refleksi itu juga berguna sebagai gambaran tingkat emosional atau semangat belajar para peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diterapkan. Kemudian langkah T atau tailored, aspek to be tailored disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Di sini langkah-langkahnya antara lain
guru menggali informasi tentang pengetahuan atau kemampuan awal dari peserta didik. Kemudian guru mengenali gaya belajar peserta didik masing-masing dengan mengelompokkan peserta didik. Nah, di sini pengelompokannya bisa ke 3 tipe gaya belajar, yaitu ada visual, ada kinestetik, dan ada audiovisual. Nah, kemudian guru menyediakan bahan ajar yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian guru memotivasi peserta didik memiliki minat atau hal yang ingin diketahui terkait permasalahan di pembelajaran. Kemudian guru membimbing investigasi atau penemuan terbimbing kepada peserta didik untuk menemukan permasalahan dalam lembar kerja. Kemudian guru mengarahkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian O atau be organized itu untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Di sini tahap-tahapnya antara lain guru memetakan peserta didik menurut profil dan gaya belajarnya, hampir sama dengan tailored ya. Kemudian guru dapat membagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik yang meliputi gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian guru menentukan aktivitas pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas pembelajaran dengan menggunakan mekanisme UBD. Nah, di sini pendahuluannya dapat dilihat seperti tayangan. Di sini sudah dikelompokkan berdasarkan masing-masing langkahnya, termasuk ke dalam langkah where to yang mana. Nah, di sini untuk langkah kedua masuk ke dalam organize ya, menanyakan kesiapan. Kemudian hook-nya di sini memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing keinginan peserta didik. Kemudian reading itu menyampaikan tujuan mengajak mengingat kembali ya, reading mengingat kembali. Kemudian where-nya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian mengerjakan soal pretest to evaluate. Nah, kegiatan intinya guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Nah, itu kita tahap organize, mengorganisasikan. Kemudian guru memberikan kegiatan belajar berdasarkan gaya belajarnya, yaitu dengan 2 kelompok dengan gaya belajar audiovisual, yaitu menyimak video. 1 kelompok dengan gaya belajar visual itu melihat gambar animasi. Kemudian 3 kelompok dengan gaya belajar kinestetik, yaitu menyusun persegi satuan. Nah, di sini langkah ini termasuk ke dalam organize dan tailored, gabungan dari organize dan tailored. Nah, kemudian langkah organize lagi, yaitu guru membagikan lembar kerja bagi masing-masing kelompok. Dan langkah equipnya, guru membantu atau membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD-nya. Kemudian guru meminta peserta didik mencari informasi berdasarkan kegiatan belajarnya, itu adalah langkah explore. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya, itu reading. Kemudian guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu juga reading. Kemudian penutupnya guru memberikan klarifikasi mengenai konsep bangun datar, atau ini bisa masuk ke dalam reading ya, karena menyimpulkan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan post test. Nah, post test ini jelas masuk ke dalam evaluate. Kemudian guru menutup pembelajaran. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih.